ya. Untuk pemateri kita untuk materi hari ini atau pada sore kali ini yaitu materi yang ketiga, kita kedapatan materi sejarah perjuangan bangsa yang diampun nanti oleh pemateri kita yang sangat luar biasa yaitu sahabat Firza Aulia Rahma yang kebetulan adalah alumni dari Layang Radikal Al-Faruq, aktivis sekaligus akademis. Sama bulan. Simpati. Keyboard sih simpati ngaji. Baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan sekilas informasi dari pemateri kita, karena nanti pemateri kita berkehendak akan memiliki sendiri identitas dari pemateri. Nama sahabat Firza Aulia Rahma, kelahiran tahun 1998, aktif dalam berbagai organisasi. Yang pertama yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang kedua, aktif dalam organisasi di kampus, lembaga kajian pengembangan dan penelitian mahasiswa atau kita sebut biasanya dengan LKP2M. Kemudian aktif juga dalam organisasi bergerak mahasiswa Indonesia yang kemarin juga sudah dibahas oleh Pak Sultan Emir. Ya, sudah Mbak. Mbak Gila, halo. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabati. On-cam dulu dong. On-cam dulu. Oke. Ini angkatan berapa nih? 20. 25. 2019 ya, berarti. Maba 2019 ya, Mbak Bila ya? 2020. 2020. Oh, udah 2020. Oh iya, masih muda banget. Corona. Oke. Ini lagi di Malang atau di rumah masing-masing, sahabat-sahabat ini? Di warung Kak, di rumah masing-masing Kak. Di ruang tamu. Ya, dimanapun yang penting jaga kesehatan selalu ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri tadi kan singkat tuh. Sebelumnya tadi pagi itu saya kaget banget dikasih tahu sama si Pak Ketua Rayonnya. Ya, untuk menggantikan Pak siapa tadi? Pak Praya yang istrinya melahirkan ya Mbak Bila ya. Nah, karena mendadak sekali terus di rumah ada acara syukuran, hajatan, saya tidak sempat menyiapkan PPT-nya ya. Jadi mungkin nanti sekilas apa yang ada di otak saya nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Sebelumnya saya ini angkatan 2015 ya teman-teman. Angkatan 2015 saya dulu di PMI itu pertama kali masuk awalnya juga bingung ketika masih maba kayak gini, sama kayak teman-teman masih bingung. Terus habis itu selanjutnya masuk ke periode kepengurusan itu masuk ke dalam sekretarisnya forum kajian. Di situ sekretaris direktur forum kajian. Selanjutnya saya juga ikut himpunan mahasiswa jurusan. Nah, di tahun 2017-nya saya masuk biro pengkaderan dan sebagai juga di himpunan sebagai ketua HMJ di situ. Tapi saya juga kayak kegiatan sosial kayak gitu loh, saya juga suka kayak gitu. Tapi terkadang saya itu juga benci gitu loh ketika orang bilang aktivis lulusnya lama gitu. Aktivis nanti bakalan cuma dibuat hura-hura atau apalah kayak gitulah yang kata teman-teman kayak gitu. Tapi saya membuktikan akan hal itu. Alhamdulillah di tahun 2018 bulan Desember saya lulus. Selanjutnya di saat ini tahun 2019 itu saya mulai masuk di UGM jurusan hukum bisnis juga, hukum bisnis. Setelah itu sekarang masih semester 3 juga, dan selain itu saya juga sebelumnya magang di kantor lawyer juga,
antara layar, dan saat ini saya juga berada di komunitas pejuang anti kekerasan seksual di lingkungan kerja kayak gitu. Jadi maksud saya PMII telah mengajarkan saya untuk terjun di berbagai organisasi, mengajarkan yang berada di komunitas dengan basic keorganisasian yang bagus. Yang awalnya saya pikir ngapain saya ikut PMII kayak gitu. Ternyata dari situ saya menemukan keluarga, saya menemukan persahabatan yang mana bisa saling support gitu loh. Jadi menghindarkan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang sifatnya itu yang tidak manfaat, tapi akan lebih bermanfaat ketika kita juga ketika berorganisasi. Untuk masalah kalian nantinya pengen menjadi apa, atau kami pengen menjadi akademisi, politisi, atau yang lain, ini intermezzo dulu ya dari saya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan, sahabat-sahabat? Ya, enggak, Los. Ya, ini untuk pandangan teman-teman juga ketika masih maba, masih bingung ya. Dulu awalnya saya juga mau akan pindah jurusan kayak gitu karena merasa tidak cocok, tapi ternyata sampai sekarang alhamdulillah malah keterusan. Dan kemarin saya barusan diterima di CPNS di lingkungan Mahkamah Agung juga. Jadi UIN Malang pun juga, lulusan UIN Malang pun kita juga bisa di dunia luar juga bisa bersaing, istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika ini kan masih semester awal banget, jadi nanti ketika kedepannya pengen menjadi apa, yaitu terserah teman-teman. Lulus tepat waktu ataupun lulus lebih lama itu nggak masalah bagi saya, karena ada senior dosen saya pun yang biasanya keluar masuk di televisi juga, yang diundang di Mata Najwa, itu lulusnya juga lambat, tapi keterlambatan kelulusan itu emang benar-benar digunakan untuk dalam artian itu untuk berorganisasi secara maksimal, nggak hanya dibuat untuk guyon-guyonan apa istilahnya. Kalau aktivis lulus lama itu keren, nggak seperti itu. Cuma yang penting teman-teman ketika menjadi seorang aktivis juga bertujuan gitu, bertujuan dan bermanfaat untuk orang lain sih, pastinya seperti itu. Oke, baik. Karena saya juga nggak persiapan PPT, hanya sekilas poin-poin yang saya catat di Word. Jadi mungkin perlu share screen nggak Mbak Bila? Atau ini aja? Gimana nih? Teman-teman udah dibaca modulnya? Modul mapabanya? Halo? Bagian dikit, Kak. Sedikit. Oke, kalau masalah sejarah sejarah perjuangan bangsa, itu pastinya teman-teman sudah mendapatkan di SMA, mulai dari SMA, SMP, di pendidikan kewarganegaraan kan ya, sudah mendapatkan kan pasti, ya kan? Halo. Iya, halo. Iya, Kak. Oke, nah sebelumnya ini teman-teman ada berapa orang nih, Mbak Bila? Mapabat saat ini? 150. 150, wah keren banget. Ya. Ya, itu tadi kilas balik perkenalan dari saya, dan di situ, di lain sisi situ, saya juga mempunyai kegagalan yang banyak banget, yang nanti bakal membuang waktu ketika saya uraikan di sini. Aduh, kayak penelitian aja. Jadi nggak perlu ya. Udah cukup ya perkenalan dari saya. Mungkin bentar. Sekarang langsung masuk ke materinya saja ya. Oke. Oke. Baik. Untuk sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kan kita semua tahu nih. Bahwasanya ketika sebelum kolonialisme datang, Indonesia itu tidak ada kan adanya Nusantara yang dipimpin oleh
kerajaan. Nah, pertama kali masuk kan ke sejarahnya Indonesia itu sangat dipengaruhi kental oleh pengaruh Hindu-Buddha, yang mana di dalam agama Hindu itu kan juga mengenal kasta kan, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisya, ada kasta Sudra. Oke, bentar saya cut dulu, Mbak Bila, ini nanti saya sampai jam berapa, Mbak? Diberi waktu sekitar kurang lebih 1 jam, Mbak. Oh, sampai sekarang setengah 3, berarti sampai setengah 4 kurang ya, Mbak ya. Oke, tentunya teman-teman udah tahu ya proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Saya cuma refresh teori saja. Dan mungkin langsung saja tanya jawab nanti ketika ada sesuatu yang miss, mungkin teman-teman langsung bisa skip saya. Baik, teman-teman, untuk proses masuknya Hindu-Buddha, lanjut ya. Nah, agama Hindu dipengaruhi oleh 4 teori kan, teori Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana. Masih ingat kan teman-teman? Nah, yang mana teori Sudra itu yang dibawa oleh orang-orang buangan, Waisya itu yang dipengaruhi oleh pedagang, Ksatria itu dipengaruhi oleh bangsawan kerajaan, Brahmana itu dipengaruhi oleh pendeta kayak gitu. Dan agama Buddha pun seperti itu juga. Nah, selanjutnya kan juga sebelum Indonesia itu ada, Nusantara itu kan juga dipimpin oleh kerajaan-kerajaan, yang mana kita tahu ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singosari, dan lain sebagainya. Yang mana kerajaan itu, saya kecepatan ya ngomongnya kecepatan nggak? Terkadang suka kecepatan sih, tapi bisa di ini aja nanti. Pas, Kak. Pas. Jadi Jarang pas, Kak, pas. biar cepet selesai ya, oke. Saya juga nggak betah kok lama-lama ketika kayak kuliah online atau lain sebagainya kayak gitu. Sama, Kak. Nah, oh iya kan, pengen cepet selesai sama. Jadi kita interaksi aja. Nah, adanya kerajaan itu sebelum adanya kolonialisme, mereka itu kan sama seperti ini, kadang damai, kadang juga perang memperbuatkan kekuasaan seperti itu. Nah, selanjutnya Islam datang kapan nih? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Apa, Kak? Halo, Islam datang apa nih? Halo. Ya Kak, dulu. udah. Sama seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam juga datang dibawa oleh pedagang pada abad ke-7 Masehi ya. Juga di situ ada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Aceh, Demak, Mataram kayak gitu. Nah, selanjutnya itu masa prakolonial. Ya kan? Nah, masa kolonial itu selesai, masuklah ke masa kolonial. Nah, saya nanya nih ke teman-teman, biar ada interaksi. Apa sih tujuannya mereka itu menjajah Indonesia? Mencari rempah-rempah. Mencari rempah-rempah. Gold, glory, gospel. Mencari sampean. Kristenisasi. Ya, Darian Gold, rempah-rempah. glory gospel. Ricci. gold, glory, gospel. Ricci. Gold glory gospel. Halo. Macet guys. Halo, Mbak Firda. Halo, Mbak Firda. Mbak Firda keluar ya ini?
Sebentar ya sahabat-sahabati, ini sahabati Firda sedang mengalami kendala sinyal dan mohon tunggu sebentar. Siap, Pak. Ya, sahabat. Iya, sahabati. Iya. Halo Mbak Firda. Halo, halo. Ya. Sudah bisa nggih Mbak Ge? Bentar. Aduh. Bentar. Oke, udah. Maaf ya teman-teman. Soalnya ini saya lagi di rumah saya itu di daerah atas ya. Saya belum balik ke Jogja jadinya, dan sekarang keadaan pun juga mendung jadi koneksinya agak jelek. Oke. Langsung aja ya, kembali lagi ya. Maaf ya sahabat-sahabat semua. Iya, Mbak. Oke. Iya, Mbak. Siap, Iya, Pak. Mbak. Oke. Nah, kembali lagi. Apa sih tujuan penjajah untuk datang ke Indonesia? 3G. Code, Glory, Gospel. Masih ingat nggak? Nah, jadi langsung saja saya iniin aja ya. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau bicara? Oke. Jadi tujuan kolonial datang ke Indonesia itu yang pertama, untuk maksud kolonialisme yaitu menjajah tanah. Untuk imperialisme memerintah, merkantilisme, sistem politik ekonomi untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, yang dimana itu Indonesia kan mempunyai sumber daya alam yang sangat bagus sekali kan. Selanjutnya untuk kapitalisme ini nanti akan mengarahnya ke ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ketika disimpulkan tujuan utama para penjajah datang ke Indonesia itu ya itu tadi 3G tadi, Code, Glory, Gospel, untuk mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya, untuk melakukan ekspansi sebesar-besarnya, untuk menyebarkan agama Kristen Katolik ya, kalau mereka datang ke Indonesia seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu sangat sangat berkaitan sekali dengan Christopus Columbus yang menemukan benua Amerika, yang mana kedatangannya dia itu membuat pelayaran pertama buat Portugis dan ke dunia timur. Nah, sehingga dia menyampai ke Tanjung Harapan. Selanjutnya pelayaran pertama bangsa Spanyol ke dunia timur oleh Christopus Columbus tadi. Selanjutnya kedatangan Spanyol juga ke Maluku. Nah, gimana? Halo? Ya. Nah, selanjutnya adanya Portugis Spanyol itu tadi timbullah perjanjian yang mana membagi wilayah Portugis itu mendapatkan wilayah timur. Selanjutnya wilayah barat itu untuk Spanyol, timur Indonesia maksudnya ya.
Ini ndi mantelono dhuwures telat. Oke. Oke. Tolong di-unmute dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah Portugis dan Spanyol, kedatangannya Belanda. Seperti halnya hal ini berkaitan dengan VOC, adanya VOC Kongsi Dagang itu yang mana menjadi menyerahkan monopoli perdagangan ke Belanda. Nah, pada tahun 1811 akhirnya kan siapa itu Belanda gagal mempertahankan dan jatuh ke tangan Inggris. Jadi kan akhirnya jatuh ke tangan Inggris, tapi Inggris nggak lama juga, nggak selama Belanda, karena setelah itu pada tahun 1814 hal itu kekuasaan Hindia Belanda dikembalikan lagi kepada Belanda, tuh karena ya itu kekalahannya Inggris dan selanjutnya kembali kepada Belanda. Nah, dari sini tuh juga masyarakat Indonesia juga berjuang melawan perlawanan Belanda, seperti halnya Perang Patri yang di tahun 1821 sampai 1837, Perang Diponegoro, Perang Saparua, Perang Aceh, itu udah mulai melakukan perlawanan, perjuangan, seperti halnya tokoh-tokohnya itu di Perang Aceh Tuku Umar, Cut Nyak-Din, Perang Diponegoro seperti Pangeran Diponegoro, terus perang siapa Imam Bonjol itu, Tuanku Imam Bonjol, Perang Patri ya, Perang Patri itu. Nah, itu para pejuang-pejuang Indonesia itu sudah mulai dari situ tuh sudah melakukan perjuangannya di situ. Nah, selanjutnya datanglah Jepang sesuai dengan ramalan Jayabaya yang akan datang penjajah bertubuh pendek, berkulit kuning, dan hanya menjajah seumur jagung. Nah, itu kan masih ingat kan teman-teman terkait dengan halnya ini, yang ramalan Jayabaya itu tadi yang akhirnya pada Perang Dunia Kedua itu ada pembentukan organisasi seperti halnya Hokokai, himpunan kebaktian. Di situ udah terlihat ketika kekuatan itu juga. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan Budi Utomo yang lahir pada 1908. Ya, habis itu Sarekat Islam yang mana pengaruh cikal bakal dari PKI juga. Nanti itu teman-teman kalau membaca sejarah juga pasti ingat tentang itu terkait dengan Taman Siswa. Nah, organisasi radikal yang dipengaruhi itu tadi itu ini yang ISDV itu loh. Nah, itu yang melakukan infiltrasi menjadi ke Sarekat Islam tadi menjadi sebuah PKI, gerakan PKI itu. Nah, itu pada masa radikal. Nah, pada masa moderat itu adanya yang dibentuk ini Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1939, terus lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, setelah itu pada masa kolonial, perjuangannya para pejuang Indonesia seperti itu. Nah, setelah kemerdekaan pun bangsa Indonesia juga masih mengalami peperangan juga. Nah, kalau ingat apa nih teman-teman yang coba saya pengen menguji keingatan teman-teman di mata pelajaran sejarah ini, semata pelajaran kenasionalismean ini, yang mana pertempuran yang mana hal itu sudah
Ya. Halo? Agresi militer. Iya, benar. Agresi militer Belanda ke-1 juga kan yang pada tahun 1947. Apalagi? Anu, Kak. Halo? Apalagi? Ini tadi siapa? November Surabaya. Oh iya, pertempuran 10 November. Terus? Bandung Lautan Api, Kak. Timur Ambarawa. Ya. KI. Nah, udah nampak kan banyak sekali kan ada militer 12, Ambarawa, Lautan Api, 10 November. Yang mana hal itu tuh terjadi, benar. Yang mana hal itu tuh sudah terjadi ketika masa Indonesia udah merdeka. Coba bayangin, Indonesia udah merdeka pun masih diserang seperti itu. Nah, betapa gagahnya para pejuang dahulu, meskipun udah merdeka tapi tetap tidak bisa untuk berleha-leha kan. Nah, terus ini sesuai dengan tadi saya mendapat itu ya, sejarah nggak kompleks sih, pemaparan sejarah Indonesia dan dinamika perkembangan Indonesia. Nah, seperti halnya tujuan dari ini teman-teman tadi, selanjutnya apa sih yang mempengaruhi Indonesia dalam paradigma ekonomi, sosiopolitik, dan sosiokultural itu ketika ada sistem penjajahan? Jadi menurut teman-teman nih, setelah Indonesia mengalami proses prakolonialisme, kolonialisme, terus apa dampaknya ke masa saat ini? Mungkin perkembangan dalam segi ekonomi, dalam segi sosial politik, dalam segi sosial kultural. Kalau dalam segi hukum, Kak, kita masih menurut hukum Belanda. Kalau dari segi ekonomi, ya. kita mengenal sistem pengairan sawah, Kak. Politik yang diambil dari pengairan sawah gimana tuh, Mas? Sistem irigasi. Gimana? Yang diajarkan oleh sistem berapa, Mas? Budaya korupsi, Kak, yang bermula dari sejak zaman Belanda. Ya, gimana itu budaya korupsi sejak zaman Belanda? VOC itu, Kak, VOC itu dulunya itu kan sebuah sebuah badan perdagangan gitu. VOC itu kan monopoli dagang kan? Iya. Nah, di dalamnya itu banyak terjadi korupsi dalamnya seperti itu, sehingga menjadi akar dari korupsi di Indonesia seperti itu, Kak. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Nah, untuk pengaruh, jelas dong berpengaruh ketika ada penjajahan kolonialisme yang ada di Indonesia. Benar yang tadi dikatakan oleh Mas siapa yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda? Mas siapa tadi yang bilang seperti itu? Rizal. Oh ya, Mas Rizal. Oke, Mas Rizal, sistem hukum Indonesia itu menganut apa, Mas? Sistem Eropa konstitusional, sistem apa lagi? Apa? Yang lain teman-temannya juga bisa membantu. Bias politika. Saya ya teman-temannya bisa membantu. Benar. Indonesia adalah negara yang sistem hukum campuran dengan ekonomi. Ya, untuk masalah sistem hukum, Indonesia yang menganut sistem hukum apa? Coba teman-teman. Indonesia. Ya. Siapa dengan Mas siapa nih? Saya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan
sistem hukum utama yaitu sistem hukum ekonomi. Iya, sistem benar hukum Indonesia Eropa menganut sistem hukum campuran. Apa aja? Ya. Hukum Eropa kontinental. Ya. Sistem hukum adat juga, sistem hukum agama, kemudian khususnya hukum syariah itu. Oke, maaf koneksi saya keputus lagi barusan. Oke, silakan Mas siapa tadi? Mas siapa tadi yang ngomong bahwasanya Indonesia itu menganut sistem hukum campuran? Saya. Oke, iya benar. Sistem hukum campuran apa aja yang ada di Indonesia? Hukum Eropa kontinental, kemudian sistem hukum adat, kemudian sistem hukum agama, khususnya hukum syariah itu. Terima kasih. Iya benar sekali. Ada Eropa kontinental, Eropa kontinental, Anglo-Saxon, sama hukum adat dan hukum Islam yang mempengaruhi Indonesia, yang mana hal itu juga seperti hal perdata. Itu kan kodifikasi hukum Belanda yang sampai sekarang pun masih dipakai. Nah, ketika sistem hukumnya itu masih menganut sistem hukum Belanda atau sistem hukum kolonial, tentunya juga akan mempengaruhi ke hal-hal perekonomian, sosiopolitik, sosiokultural. Nah, sekarang saya tanyakan, apa sih hubungannya hukum dengan sosial politik? Hukum itu kan apa ya? Sebuah aturan yang membatasi di dalam bermasyarakat gitu Kak. Jadi hukum ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan dalam bermasyarakat seperti itu. Mengenai hukum adat itu lagi. Ya, hubungannya antara hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa? Hukum dibuat itu untuk kepentingan hubungannya politik. bagaimana? Iya, benar sekali juga itu kalau hukum dibuat untuk kepentingan politik, tapi itu adalah bukan tujuan hukum yang sebenarnya seperti itu. Nah, yang sebenarnya itu untuk mengatur yang mana hal itu harus terbebas dari proses politik sebenarnya, tapi tidak bisa dipungkiri bersih politik juga gitu. Jadi sangat berkaitan ketika ya bisa dikatakan salah ketika hukum bisa dikatakan benar atau salah ketika hukum itu menjadi produk politik. Akan tetapi tujuan daripada hukum itu bukanlah untuk suksesi politik kayak gitu, tapi emang hukum itu sebenarnya harus terbebas dari kekangan konfigurasi politik seperti itu. Ini maaf bila saya langsung tanya jawab. Hubungan hukum dengan sosial politik untuk mewujudkan Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandul. Silakan Iban. Udah tak. Nggak ada hilang. Berhubung pematerinya masih terkena kendala sinyal,
Halo, maaf banget. Ya maaf. Ya keputus-putus. Ini aja langsung saya kembalikan ke moderator saja soalnya mendung banget ya. Jadi dan koneksinya sering keputus. Maaf banget ya teman-teman. Iya. Iya, Kakak. Ya. Mau tanya jawab, mau diskusi santai atau seperti apa? Tegang nggak diskusi tegang? Diskusi tegang. Ada. Mbak Firda, halo. santai aja. Soalnya koneksi juga sih. Besok Senin kembali ke Jogja untuk mendapatkan ayah. Halo. Apakah bisa jawab saja Mbak Firda? Ya, halo. Iya, saya kembalikan ke moderator. Oke, kepada seluruh sahabat-sahabat peserta bisa langsung ketika ingin bertanya materi. Saya berikan dua pertanyaan, satu pertanyaan dari pihak sahabat dan satu pihak sahabat ini. Langsung saja dari pihak sahabat, mungkin ada yang ditanyakan. Saya ingin bertanya. Yes. Mana dia? Ya, sahabat, silakan nama, kelompok. Nama saya Muhammad Rizal Fahmi, kelompok 17. Ini kan belakangan ini marak terjadinya sekelompok orang yang bisa dibilang radikal atau kelompok pemecah belah bangsa. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Kedengaran pertanyaannya. Mau diulangin benar? Mohon maaf, sahabat. Mohon maaf, pertanyaannya. Itu harus putar-putar sebenarnya. Halo. Halo. Oke, Mbak Bila, saya sudah menangkap pertanyaannya. Tadi udah menangkap pertanyaannya. Bagaimana tanggapan terkait dengan halnya kelompok pemecah belah bangsa? Ya, ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu, Mbak? Mungkin langsung dijawab saja, Mbak Firda. Nanti kemudian setelah menyelesaikan pertanyaan pertama, baru kita ke pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Bagaimana saya ya, ini kan lihat pemecah belah bangsa seperti ini, kita ingat bahwasanya di peraturan kita, di undang-undang kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, bela negara. Nah, di mana bela negara ini ketika mengenai pendidikan kewarganegaraan, terus pengabdian kepada negara ini dilakukan secara sukarela dan hal itu diwajibkan, pengabdian sesuai profesi yang ada, yang mohon maaf, apakah terbentur dengan suara hujan? Ya, apakah terdengar jelas suara saya, Mbak Bila? Jelas, Mbak, bisa didengar. Oh, jelas ya. Jelas, Mbak. Ya, jelas. Oke, baik. Dalam perspektif saya,
bahwasanya ketika Indonesia udah mempunyai aturan terkait dengan halnya undang-undang terkait dengan pertahanan negara yang mana kelompok memecah belah bangsa ini nanti bakalan apa namanya menciderai fitrah bangsa, bukan fitrah istilahnya, menciderai apa ya, kesatuan persatuan bangsa, sedangkan kita sudah mempunyai undang-undang yang mengaturnya. Nah, hal ini yang perlu dipertanyakan, apakah undang-undang itu sudah bersifat responsif ataukah belum seperti itu. Ketika kita udah mempunyai peraturannya untuk mempersatukan bangsa, kok masih ada kelompok-kelompok radikal yang berusaha untuk mempecahkan bangsa? Apakah pendidikan kewarganegaraan sejak dini yang ada di Indonesia ini masih belum tertanamkan? Apakah terkait dengan apa namanya upaya pencegahan terhadap gerakan seperti itu belum maksimal, ataukah tindakan pemberantasan terkait dengan gerakan seperti itu juga belum maksimal juga? Nah, ini kita udah ada normanya, kok di dalam tataran implementasinya kok masih seperti ini. Jadi apa masalahnya seperti itu? Seperti itu. Jadi ya itu bisa jadi ini penelitian juga. Kita udah punya undang-undangnya terkait dengan bela negara, tapi masih banyak aja kelompok-kelompok yang berusaha untuk kelompok-kelompok radikal yang mempecah belah suatu kaum, kelompok, bangsa seperti itu. Makasih itu Mbak Bila. Ya, terima kasih Mbak Firda. Apakah ada feedback dari penanya atau sudah dicukupkan? Sahabat Rizal. Sudah cukup. Ya, terima kasih sahabat Rizal. Kemudian pertanyaan yang kedua bisa dari sahabati. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri? Saya, Kak. Saya. Ya, silakan menyebutkan nama, kelompok, dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahidah Lia, Samtuben, kelompok 11. Pembina dari Kak Ivan dan Kak Ferry. Ya, saya tanya, PMI kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Saya mengacu pada pergerakan. Sebetulnya tujuan dari gerakan ini apa sih? Apakah sekedar hanya kontrol terhadap kekuasaan? Nah, kalau iya, apa yang hendak dikontrol gitu? Apakah suatu moral pejabat publik ataukah suatu moral kekuasaan? Nah, lantas apa yang menjadi dasar sikap moral politik sekedar Halo, sahabat Safira. Halo. Ya. Agak putus-putus, nggih? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Iya, mungkin bisa diulangi lagi pelan-pelan, nggih. Oh, nggih. Gini nggih, kan PMII kan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, saya mengacu pada kata pergerakan ini. Nah, sebenarnya tujuan dari pergerakan ini itu apa gitu? Apakah hanya sekedar kontrol terhadap kekuasaan? Kalau emang iya, apa sih yang hendak dikontrol? Apakah suatu moral pejabat publik ataukah suatu moral kekuasaan? Gitu. Dan lalu apa yang menjadi dasar dari pembenar dari sikap moral atau politik tersebut? Apakah hanya sekedar normatifme belaka ataukah ada dasar lain? Gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih sahabat Safira. Apa langsung saja dijawab oleh pemateri? Mbak Firda, halo. Oke, baik. Oh ya, halo, oke.
apa sih tadi tuh, apa sih tujuan dari halnya pergerakan yang ada di khususnya PMI ya Mbak yang ditanyain Mbak? Khususnya PMI. Halo? Mbak siapa tadi yang nanya? Sahira. Ya, ya Mbak Sahira. Oke, teman-teman kan udah ini ya, kalau khususnya di PMI kan seperti halnya di tujuannya, udah nampak, udah terlihat terbentuknya belum sampai akhir itu. Nah, seperti halnya kalau saya menjawab secara umum, apa sih tujuannya pergerakan mahasiswa seperti halnya PMII, HMI, GMNI, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, gerakan organisasi mahasiswa itu sebenarnya gerakan politiknya politik mahasiswa. Nah, di situ kan apa namanya? Apakah hal itu kontrol kekuasaan atau moral kekuasaan? Kalau pada tujuannya itu adalah sebagai halnya seperti halnya politiknya bebas aktif kan? Nah, yang mana hal itu juga dipengaruhi oleh proses besi untuk sarana sebagai kontrol terhadap kekuasaan pasti tidak lepas dari halnya politik. Nah, untuk melihat politik itu bermoral atau tidak, kembali lagi ke personnya seperti itu. Nah, kekuasaan seperti itu bukan nggak kekuasaan nanti jadinya ya sarana sebagai perebutan kursi jabatan seperti itu. Tapi apakah ketika kekuasaan itu tidak ada moral, akan jadi apa suatu bangsa itu? Itu kalau secara umumnya saya jawab seperti itu. Nah, tadi yang terakhir apa Mbak? Pertanyaannya tadi apakah gimana? Kan dalam PMI ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia gitu Mbak. Nah, yang ditanyakan oleh sahabat Sahira ini tentang pergerakannya, apa sih kontrol pergerakan dari PMI sebenarnya, gitu Mbak? Iya tadi udah saya jawabkan bahwasanya kontrol pergerakan kalau secara khususnya seperti itu, secara umumnya seperti itu. Nah, kalau secara khususnya untuk PMI sahabat-sahabat bisa menafsirkan lah ketika sebuah organisasi itu tadi berada di ranah politik, misalnya ketika di tingkat mahasiswa ada yang namanya PMI, ada yang namanya HMI, ada yang namanya GMNI, itu yang membedakan adalah paradigmanya seperti itu. Nah, paradigmanya itu yang semua mempunyai tujuan yang baik, akan tetapi proses dalam mendapatkan paradigma yang baik itu seperti apa, itu beda-beda dari semuanya kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Kak. Sambung. Terima kasih. Jadi Sahira bisa dicukupkan atau ada feedback mungkin? Bisa dicukupkan. Oke. Itu selanjutnya karena memang sudah dilakukan 2 pertanyaan, maka mungkin dari pemateri sahabat Firda Aulia Rohma bisa mengutarakan closing statement pada hari ini. Oke, baik. Sebentar. Pada intinya, untuk materi terkait dengan sejarah Indonesia, dinamika perkembangan Indonesia, itu udah teman-teman pelajari semenjak masa di bangku sekolah kan. Jadi pada intinya ketika pengaruh kolonialisme, masa prakolonialisme di dalam masa ekonomi, sosial-politik, sosiokultural itu sangat mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mempengaruhi banyak hal-hal tersebut itu tadi, pandangan paradigma itu tadi. Nah, ya itu mungkin pemaparan dari saya. Mungkin karena sebelumnya saya akan
ngomong mohon maaf akan ketidakmaksimalan materi pada sore hari ini karena ya emang terbatasnya waktu untuk mempersiapkan semuanya itu tadi yang saya tadi bilang tadi pagi masih diinformasikan oleh panitia untuk menggantikan. Nah, sebelumnya konsen saya juga bukan masalah kalau sejarah kan emang ini kayak emang sejak masa sekolah dulu udah dipelajari dan emang konsen saya itu bukan di politik pemerintahan tapi masalah gender kayak gitu. Jadi saya mohon maaf ketika saya belum maksimal untuk menyampaikan materi saya seperti itu. Mbak Dila, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk sahabat Firda Aulia Roma atas materinya hari ini. Meskipun sangat dadakan, tapi sudah luar biasa sekali Mbak Firda Aulia. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan jadi berkah dan bermanfaat pada kemudian harinya. Untuk penutup dari materi ini, kita untuk mengucapkan atau membicarakan tentang perjuangan bangsa, yaitu kita akan membicarakan juga tentang cinta. Maka dari itu, perjuangan bangsa itu bukanlah berasal dari masa lalu saja, karena perjuangan bangsa itu berjalan pada saat ini, disiapkan untuk hari esok, dan dipertahankan untuk selama-lamanya. Sekian dari saya selaku moderator pada materi hari ini, atas nama Salsabila Indonesia mohon izin untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berproses sahabat-sahabat semua. Mbak. Ya, saya izin live ya. Iya, Kakak. Iya, Kak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Acara maba online terakhir kita sudah laksanakan dengan lancar dan penuh kekhusyuan. Sebelum saya akhiri, ini ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Ketua dari Rayon Radikal Al-Faruq untuk Pak Yon Arno. Monggo waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.